Hai, kembali lagi bersama Belajar Mudah, tempat berbagi ilmu, membuat belajarmu jadi mudah. Kali ini kita akan mempelajari materi Bahasa Indonesia bab 8 kelas 5 SD. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen dan subscribe akun Belajar Mudah by Miss Vedia. Yuk, mari kita masuk ke materi. Materi Bahasa Indonesia kelas 5 kali ini kita membahas bab 8 dengan judul Bergerak Bersama. Fokus pembelajaran pada pemahaman tentang kerjasama dan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan. Materi pada bab ini meliputi pemahaman makna imbuhan, perundungan, kalimat tanggapan dan saran, pemahaman tentang pantun, serta pidato dan kata hubung. Pada video kali ini kita akan bahas materi imbuhan serta kegiatan membaca artikel perundungan, serta kalimat tanggapan dan saran. Imbuhan atau awalan Sebelumnya ayo teman-teman pikirkan beberapa kata yang berimbuhan atau teman-teman dapat membaca artikel dengan judul Berhenti Menggangguku dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 5. Sudahkah kamu mendapatkan kata yang berimbuhan Tahukah kamu maksud atau makna dari kata yang berimbuhan tersebut? Mari kita bahas. Perhatikan beberapa kata dalam buku pada teks Berhenti Menggangguku. Tersungkur, terpental, terjatuh. Terdengar, terpandai dan terdiam. Kata-kata tersebut memiliki awalan Apakah kalian mengetahui maknanya? Simak penjelasan mengenai awalan berikut. Makna imbuhan Pertama, menyatakan sebuah keadaan yang sedang atau sudah terjadi. Contoh, terdiam, terkunci, terbuka. Contoh dalam kalimat, adik menangis dari tadi karena ia terkunci di dalam kamar. Artinya adik terus menangis dari tadi karena ia sedang terkunci atau sudah terkunci di kamar dari tadi. Kedua, menyatakan yang paling. Contoh, terpandai, terindah, tertinggi. Contoh dalam kalimat, Jeremy adalah anak terpandai di kelasnya. Artinya si Jeremy adalah siswa paling pandai di kelasnya atau tidak ada yang lebih pandai dari Jeremy. Ketiga, menyatakan keadaan yang terjadi tiba-tiba. Contoh, tersungkur, tertawa, terkejut. Contoh dalam kalimat, Sari terkejut karena ia mendengar suara ledakan bom. Artinya Sari secara tiba-tiba terkejut karena mendengar ledakan bom. Keempat, menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. Contoh, terdengar, terganti, terlupa. Contoh dalam kalimat, pembicaraan Sony dan Tono terdengar oleh Bu Guru. Artinya secara tidak sengaja Bu Guru mendengar pembicaraan Sony dan Tono. Sekarang apakah kalian sudah memahami makna imbuhan Yuk mari kita coba melatih diri dengan latihan berikut. Tentukan makna imbuhan pada kalimat berikut ini. 1. Mardi menjadi atlet tercepat yang sampai di garis finish. 2. Asih terkejut menyaksikan Rana memukul temannya. 3. Bukuku tertinggal di rumah. 4. Peraturan itu tertulis dalam buku tata tertib sekolah. Mari kita coba menjawab soal tersebut. Kalimat pertama kata berimbuhan yaitu ada pada kata tercepat. Kata tersebut memiliki makna paling cepat. Kalimat kedua kata yang berimbuhan ada pada kata terkejut. Kata tersebut memiliki makna keadaan yang terjadi tiba-tiba. Kalimat ketiga kata tertinggal yang berimbuhan memiliki makna perbuatan yang tidak disengaja. Dan kalimat yang keempat kata berimbuhan terdapat pada kata tertulis yang memiliki makna sebuah keadaan yang sedang atau sudah terjadi. Ya, bagus sekali Ananda dapat menjawab dengan tepat. Sekarang mari kita masuk ke kegiatan membaca. Kali ini bacaannya bertemakan perundungan. Tapi tahukah kalian apa itu perundungan? Mari kita bahas materi tersebut. Definisi perundungan. Perundungan adalah perbuatan mengusik,
menyakiti atau mengejek seseorang. Berulang kali. Perundungan membuat seseorang merasa tersakiti dan tidak nyaman. Candaan tidak menyenangkan yang dilakukan terus-menerus dapat berubah menjadi perundungan. Ada 4 jenis perundungan, yaitu perundungan verbal, perundungan fisik, perundungan mental, dan perundungan dunia maya. 1. Perundungan verbal yaitu perundungan melalui kata-kata, seperti mengejek, mengancam, mempermalukan di depan umum, dan masih banyak lagi. 2. Perundungan fisik yaitu perundungan berupa kontak fisik dengan tujuan menyakiti, misalnya mendorong, mencubit, memukul, merusak barang, dan sebagainya. 3. Perundungan mental yaitu perundungan lewat sikap seperti menjauhi dan mencibir. Tindakan menyebarkan rumor agar seseorang dijauhi atau dikucilkan juga termasuk perundungan mental atau psikologis, loh. 4. Perundungan dunia maya. Perundungan ini dilakukan melalui media elektronik seperti komputer, telepon pintar, dan internet. Pelaku menuliskan komentar buruk di media sosial untuk mengintimidasi dan menyakiti korban. Nah, itu merupakan definisi dan jenis-jenis perundungan. Semoga Ananda tidak melakukan perundungan terhadap teman ataupun lingkungan sekitarnya. Kemudian apa yang harus Ananda lakukan jika mengalami atau melihat perundungan? Yuk sama-sama kita bahas agar Ananda menjadi insan yang lebih percaya diri. Nah, berikut beberapa sikap yang harus ditunjukkan jika melihat dan atau mengalami perundungan. Jika kalian mengalami perundungan, jangan diam. Pertama, ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya, misalnya orang tua, atau guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjuti perilaku perundungan. Yang kedua, carilah teman yang dapat dipercaya agar mereka dapat membantu kalian merasa aman. Yang ketiga, abaikan pelaku perundungan dan jauhi mereka. Perundung akan merasa senang apabila mendapatkan reaksi seperti yang dia inginkan. Bicara pada pelaku perundungan. Tunjukkan bahwa apa yang dilakukan pelaku bukan hal yang baik dan bahkan berbahaya. Keempat, tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa kalian bukan orang yang lemah dan mudah untuk ditindas. Jika kalian menyaksikan suatu perundungan, jangan diam. Bantu teman yang menjadi korban perundungan. Hentikan atau laporkan kejadian. Berikan dukungan pada korban. Marilah kita bersama menjauhi perundungan, agar suasana belajar di sekolah aman dan nyaman untuk semua. Jika kalian sudah membaca dan menyimak pembahasan tentang perundungan, mari kita latihan pemahaman dengan menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa saja jenis-jenis perundungan? 2. Apa saja akibat yang dapat terjadi jika perundungan dibiarkan? 3. Apa yang harus kalian lakukan jika menyaksikan suatu perundungan? 4. Apa yang harus kalian lakukan jika mengalami perundungan? 5. Apa yang harus kalian lakukan untuk mencegah perundungan? Mari kita bahas jawaban pertanyaannya. Soal nomor 1, jawabannya jenis-jenis perundungan yaitu perundungan verbal, fisik, mental, dan dunia maya. Soal nomor 2, jawabannya adapun akibat dari perundungan yaitu seseorang merasa tersakiti dan tidak nyaman, atau bahkan dapat membuat fisik maupun mental seseorang sakit. Soal nomor 3, jawabannya jika kita menyaksikan perundungan sebaiknya kita jangan diam, bantu korban, hentikan dan laporkan kejadian. Soal nomor 4, jawabannya jika kita mengalami perundungan ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya, carilah teman yang dapat dipercaya, abaikan dan jauhi pelaku serta tingkatkan rasa percaya diri. Soal nomor 5, jawabannya hal-hal dapat kita lakukan untuk mencegah perundungan yaitu tingkatkan keberanian serta rasa percaya diri dan jangan mudah terpengaruh oleh teman dan lain sebagainya. Sekarang kita mempelajari materi, kalimat tanggapan dan saran. Apakah kalian pernah dimintai tanggapan dan saran tentang sesuatu oleh orang lain? Tahukah kalian perbedaan tanggapan dan saran? Tahukah kalian cara memberi tanggapan dan saran yang baik? Mari kita bahas satu persatu. Tanggapan.
Tanggapan adalah reaksi terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasa. Kalimat tanggapan dimulai dari memberikan fakta dari apa yang terlihat. Setelah itu, dapat diikuti dengan pemberian opini yang sesuai fakta dan konteks peristiwa. Kemudian diikuti pemberian respons yang mengungkapkan perasaan pendengar. Saran. Saran adalah pendapat atau anjuran untuk menyelesaikan masalah. Setelah memberi tanggapan, hal berikut yang dilakukan adalah memberi saran. Pemberian saran dilakukan dengan pemberian pendapat yang logis dan sesuai fakta. Kalimat saran dapat dimulai dengan menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, semestinya. Mari kita simak contoh tanggapan dan saran dari suatu peristiwa atau keadaan berikut. Situasi atau keadaan yang akan diberikan tanggapan dan saran. Beberapa anak mengolok-olok Ega karena sepatu yang dipakainya berlubang. Berikut contoh tanggapan yang dapat disampaikan. Tidak ada anak yang mau memakai sepatu bolong ke sekolah. Memakai sepatu bolong akan menyulitkan Ega saat berjalan dan berolahraga. Ega pasti merasa sedih karena diolok-olok temannya. Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu, sebaiknya anak-anak tersebut berhenti mengolok-olok Ega. Akan lebih baik jika mereka menghibur Ega. Bagaimana? Apakah kalian sudah lebih memahami mengenai kalimat tanggapan dan saran? Sebaiknya ketika kita menyampaikan kalimat tanggapan dan saran dengan bahasa yang baik dan sopan sehingga orang lain tidak tersinggung. Sekian materi bab 8 mengenai imbuhan ter, bacaan perundungan, serta kalimat tanggapan dan saran. Semoga bermanfaat buat Ananda semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu dan jangan lupa akses materi berikutnya ya. Dukung terus Miss Vedia dalam channel Belajar Mudah. Don't forget to comment, like, dan subscribe. Belajar Mudah. Tempat berbagi ilmu, membuat belajarmu jadi lebih mudah.